Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dumila Retno di pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Apa saja yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini? Yang pertama ada konsep energi, kemudian ada bentuk dan sumber energi. Bu Mira yakin teman-teman kakak kelas 7 Perfect dan Amazing ini sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas 5 atau kelas 6 SD. Maka Bu Mira di sini untuk mengingatkan kembali tentang energi. Apakah berbeda antara SD dan SMP? Sama ya, cuma di SMP ini akan kita perdalam lagi. Jadi siap-siap ya untuk belajar tentang bab energi. Nah, energi dalam sistem kehidupan, tanpa kita pungkiri, tanpa kita sadari, kita itu butuh energi. Lihat aja ketika kita bersepeda misal, itu kan juga mengeluarkan energi. Mobil supaya bisa berjalan itu juga membutuhkan energi. Begitu pula yang terjadi ketika untuk menggerakkan sepeda motor. Nah, misal ya, sebelum masuk ke pelajaran, kita coba pada suatu hari, di hari Minggu yang cerah, aktivitas Doni atau mungkin teman-teman di sini ya, aktivitas Doni pagi hari itu adalah sarapan, kemudian mencuci baju, menjemur pakaian hingga kering. Jadi ini sarapan dia Doni ya, kemudian dia mencuci baju sampai keluar peluh, dan kemudian baju itu dijemur hingga kering. Pertanyaannya, apa yang dirasakan Doni setelah sarapan? Kira-kira kalau teman-teman sarapan, apa yang dirasakan? Wah, pasti kenyang. Setelah itu apa lagi? Punya tenaga. Kemudian setelah mencuci baju, misalnya sudah mencuci semua baju, mencucinya pakai tangan ya, bukan pakai mesin cuci. Berarti kira-kira apa yang dirasakan oleh teman-teman setelah mencuci baju? Iya, benar. Kadang-kadang capek, kemudian lemes, bisa jadi lapar lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi pada baju basah yang dijemur? Nah, apa yang terjadi? Baju basah itu akan kering. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi pada apakah di situ ada perubahan energi? Apakah itu ditemukan energi? Jawabannya bagaimana? Benar, maka ketika kita makan, kita mendapatkan energi. Kemudian kita beraktivitas, energinya berubah menjadi energi lain atau keluar. Kemudian ketika menjemur pakaian, apakah ada energi di situ? Iya, sinar matahari merupakan sumber energi, maka di situ juga ada proses energi. Jadi paham ya, kira-kira energi itu apa? Energi itu bisa diartikan adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kemampuan. Jadi kalau tidak ada energi maka kita tidak mampu mengerjakan sesuatu. Kemudian kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, itu adalah arti dari energi. Bentuk-bentuk energi apa saja? Yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi listrik, dan yang keempat ada energi kimia. Mari kita bahas satu-satu dari bentuk-bentuk energi. Nah, yang pertama adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial itu bisa diartikan energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya. Jadi energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisinya dan suatu saat dapat dimunculkan. Maksudnya apa? Karena energi potensial ini energi di mana ada energi karena ada perbedaan ketinggian. Dibedakan ada dua, yaitu energi potensial gravitasi bumi, jadi terletak di atas permukaan bumi,
atau energi potensial elastisitas. Jadi seperti pada ketapel atau memanah. Nah, maksudnya energi potensial adalah kita lihat di gambar sebelah kiri teman-teman ini ada orang yang membaca buku. Dulu namanya Pak Newton. Nah, Pak Newton ini kebetulan lagi duduk di bawah pohon, kemudian kejatuhan pohon apel, sehingga dia menyimpulkan bahwa ada yang namanya energi potensial, di mana energi itu diperoleh karena lokasi atau kedudukannya. Jadi ketika apel ini di bawah, maka dia tidak punya energi potensial. Tapi kalau dia di atas, itu dia punya energi potensial. Energi di mana dia bisa jadi jatuh. Bayangkan kalau kejatuhan apel, apa yang dirasakan? Nah, rasa sakit itu disebabkan karena energi potensial itu. Ada energi yang bergerak di sini. Kemudian energi potensial elastisitas, yaitu seperti pada orang ketapel atau memanah. Elastisitas itu lentur. Jadi kalau kita contohnya ketika kita misalkan enggak usah memanah ya, kita main jepretan karet saja. Ketika kita lepaskan, itu kan kena tangan kita, itu menimbulkan rasa sakit. Nah, itu karena ada energi yang berperan di situ. Di sini energi potensial ada rumus hitungannya. Nah, untuk semester ini Bumila tidak akan menjelaskan hitungannya, akan dijelaskan di semester 2 oleh Bu Fetri. Jadi kita hanya membahas sekilas-sekilas saja energi potensialnya. Baik, kita lanjutkan ke energi berikutnya ya. Sekarang ada energi kimia. Jadi energi yang terkandung dalam suatu zat. Jadi contohnya ada makanan dan bensin, atau baterai juga. Jadi di dalam untuk mengubahnya menjadi energi itu harus dirubah dulu. Ya, itulah namanya energi kimia. Untuk energi listrik apa? Ya, berarti energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Contohnya apa? Ketika kita menyetrika, menghidupkan kipas, handphone dan sebagainya. Dan yang ada selanjutnya yaitu energi kinetik, yaitu energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, ketika mobil ini bergerak, dia menghasilkan energi kinetik. Ketika bersepeda atau aliran air itu aliran air di suatu bendungan itu bisa menggerakkan turbin. Atau ketika kita mengayuh sepeda, itu merupakan contoh dari energi kinetik. Apa saja sumber energi? Kita ketahui dulu sumber energi itu apa. Sumber energi merupakan bahan atau benda yang dapat menghasilkan energi. Ada dua kalau dibedakan, ada sumber energi tak terbarukan dan yang kedua adalah sumber energi yang terbarukan. Jadi maksudnya adalah yang satunya bisa diperbarui, yang satunya tidak bisa diperbarui. Coba kita amati ya, misalkan kalau spiritus sama panas matahari, mana yang dapat habis? Nah, benar, spiritus dia dapat habis, sementara sumber energi dari matahari tidak mudah habis. Kemudian kincir angin kertas dari batu ini, angin yang memutar kincir dari kertas dan batu baterai menggerakkan kipas angin. Mana yang cepat habis? Baterai, benar. Nah, jadi kita simpulkan bahwa spiritus dan batu baterai merupakan sumber energi yang tak terbarukan, sedangkan matahari dan angin merupakan energi yang terbarukan. Artinya apa keduanya? Artinya begini. Sumber energi tak terbarukan itu merupakan energi yang dihasilkan berdasarkan timbunan makhluk hidup yang berusia jutaan tahun lamanya. Jadi
energi yang ketersediaannya masih belum pasti dapat diperbarui lagi. Kemungkinan walaupun diperbarui itu butuh waktu berjuta-juta tahun. Ya, kalau berdasarkan hitungan ahli ya, minyak bumi itu paling nggak 30 tahun lagi. Gas alam 47 tahun lagi. Udah ada batu bara itu 100 sekian tahun lagi. Jadi memang sumber energi tak terbarukan itu dalam memperbaruinya dia butuh waktu yang sangat lama. Contoh energi yang tak terbarukan yang apa? Contoh hasil tambang bumi, banyak ya, semuanya bahan tambang. Kemudian ada energi nuklir, termasuk apa itu minyak bumi dan sebagainya. Kemudian apa? Yang kedua adalah sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi alam yang dapat dimanfaatkan dengan bebas. Jadi banyak di alam bisa kita temui. Ketersediaan energi ini dapat digunakan terus-menerus. Contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, dan energi tidal. Kalau energi matahari kita pasti tahu ya, matahari bersinar terus kecuali sampai hari akhir. Seperti itu. Contohnya ada energi matahari, PLTA, energi angin, dan energi tidal. Energi matahari banyak yang memanfaatkan energi matahari ini menjadi listrik, biasanya pakai sel surya. Kemudian ada energi angin, itu di negeri Belanda itu kincir anginnya itu digunakan untuk pembangkit listrik. Dulu memang sih digunakan untuk mengeringkan daratan di Belanda, tapi sekarang daratannya sudah banyak sehingga digunakan untuk pembangkit listrik. Apakah di Indonesia ada? Ada. Beberapa daerah sudah mulai mengembangkan energi angin ini. Ada di daerah Jawa Barat sama di daerah Indonesia Timur. Mira lupa tempatnya di mana. Kemudian ada PLTA. Nah, PLTA ini sebenarnya ya, Nak, untuk saat ini masih contoh energi terbarukan, tapi pada suatu saat air ini kalau kita mengalami kekeringan dan sebagainya bisa jadi berubah menjadi energi tak terbarukan. Tapi untuk sekarang masih termasuk energi terbarukan. Makanya kita harus hemat air, jangan memotong hutan supaya hujan itu terserap sama bumi sehingga kandungan air di bumi ini tetap banyak. Kemudian ada energi tidal. Energi tidal itu apa? Energi energi yang berasal dari pasang surut air laut. Jadi misalkan kita tahu pasang surut air laut, ketika air pasang itu kan di laut itu kan tinggi sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Tapi kenapa kita masih belum memanfaatkan? Karena satu, alat untuk mengubah menjadi listrik itu masih susah. Kemudian yang kedua, gampang korosi, karena kalau logam kena air asin itu bisa karatan, berkarat ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi kerusakannya lebih besar karena kita kan nggak bisa mengontrol besarnya pasang surut air laut. Kadang terlalu besar, kadang terlalu kecil sehingga masih besar itu kemungkinan kerusakannya besar. Nah, itu contoh-contoh energi terbarukan. Jadi kesimpulannya apa untuk materi hari ini? Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau perubahan. Kemudian bentuk energi antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Menurut sumbernya, energi dibedakan menjadi dua, energi tak terbarukan yang tidak bisa diperbarui dan energi yang terbarukan atau energi yang bisa diperbarui. Mohon maaf ini tipe ya, harusnya salah satunya adalah energi yang terbarukan. Itu kesimpulan materi hari ini. Ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di Sisau. Oke. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan 4 soal ini saja. Silahkan tulis di buku tulis. Mira juga melampirkan soal ini di Sisau. Nanti bisa dijawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk
tugas sel ditunggu ya. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.